selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di ajang Liga Konfederasi dan Liga UEFA Cup ya. Yang pertama itu ada Racing Gang versus Olympiakos. Yang kedua ada Brand versus Arauco. Yang ketiga ada Dinamo Kiev versus Aris. Dan yang terakhir ada Atletico Belgrano versus Estudiantes La Plata ya di ajang Liga Brazil. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Santa Clara ya, ngasih di 3/4 dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya teman-teman, karena skornya sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar itu 2-0. Di konten sebelumnya Musuh Bandar memperkirakan prediksi itu 2-0 dimenangkan oleh Santa Clara ya. Di sini tepat sesuai dengan perkiraan dari Musuh Bandar, dan Musuh Bandar juga menyarankan single bet bomb ya. Dan kemarin juga Musuh Bandar bermain single bet di Santa Clara ya, ngasih 3/4. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di KPR ya, nah di setengah dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita gos, dan untuk over undernya juga kita gos ya teman-teman, karena skornya 0-1 dimenangkan oleh Norwich ya. Di sini tidak ada perlawanan sama sekali dari KPR. Dan ini juga di menit terakhir ya teman-teman, golnya di menit 99, tambahan waktu 10 menit ya. Cukup banyak sekali tambahan waktunya, dan dikebobolan di menit akhir ya dari KPR sendiri. Sayang sekali menurut Musuh Bandar. Dan match ketiga itu di sini di final Super Cup. Kemarin Musuh Bandar ambil di City ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini skornya 1-1 ya teman-teman. Tidak ada yang menang, draw dan lanjut extra time dan hingga penalti ya. Di sini untuk handicapnya kita los, dan untuk over undernya juga kita los ya. Sayang sekali karena di sini dari permainan City terlihat sangat buruk ya. Terlebih dari City sudah tertinggal di babak pertama melawan Sevilla, dan itu juga di menit 60 ya baru City bisa menyamakan kedudukan. Permainannya di bawah performa ya untuk City. Di sini prediksi Musuh Bandar itu salah, dan kemungkinan ini permainan Bandar ya hingga sampai penalti ya. Ukuran gede tapi sampai penalti 1-1. Dan di sini juga Musuh Bandar bermain single bet dan loss ya, tidak profit. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Sao Paulo ya, ngasih di 3/4 dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win, dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman. Di sini skornya 2-0 ya, dimenangkan oleh Sao Paulo. Di sini yang sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar, katakan juga kalau nggak 2-0 1-0 untuk kemenangan Sao Paulo ya. Di sini tepat. Dan untuk bill kita ini, di sini kita patah 2 ya teman-teman, karena dari KPR ya. Nah, di setengah kita los, dan Man City kita ngasih di 1/4 kita los. Di sini kita hanya menang di Santa Clara, ngasih 3/4, dan Sao Paulo ngasih setengah ya. Di sini win. Ini sayang sekali. Oke, baiklah, itu saja yang bisa musuh review ya di pertandingan konten kemarin, karena untuk build konten kemarin kita tidak ada profit, dan untuk single betnya juga kita tidak ada profit ya. Kemarin Musuh Bandar tidak ada profit sama sekali, tapi Bojal itu juga tidak ada profit. Oke, langsung aja kita sikat ya di match pada hari ini. Di match pertama itu ada Racing Gang versus Olympiakos. Kita bisa lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Racing Gang saat bermain di kandang home itu 68%, on goal 14%, home goal itu 18%, dan home goalnya kita di sini di 2,27 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol. Lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Olympiakos sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 53%, W-draw 32%, W-loss itu 16%, dan W-goalnya kita di sini di 1,58 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang.
Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Racing Gang itu 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Olympiakos sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Olympiakos lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Racing Gang 1 kali kemenangan, untuk Olympiakos 1 kali kemenangan ya. Di sini terlihat kedua tim berimbang ya di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita lihat untuk pasar gambar terdahulu. Kita bisa di sini Racing Gang lebih dijagokannya dengan memberi handicap 3/4 dan setengah. Dan untuk over-undernya itu di 23/4 dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Olympiakos ya. Kita nahan di 3/4 dan kita bermain di over ya 23/4. Nah, prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-2 ya. Berakhir draw. Di sini musuh bandar meyakini berakhir draw ya. Dari match di leg kedua ini di kandang Racing Gang. Karena kalian bisa juga bom di over ya. Karena musuh bandar meyakini ini bisa terjadi over. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Brand versus Arauca. Kita bisa di sini untuk from to head dari kedua tim. Untuk Brand saat bermain di kandang lawannya itu 67%, Amroy 22%, Abuas itu 11%, dan unggulnya kita di sini di 2 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Arauca sendiri saat bermain di tandang WW-nya 31%, WW 44%, WW 25%, dan WW golnya kita di sini di 0,88 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brand itu 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Arauca sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Arauca lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim di leg pertama ya. Di sini terlihat Arauca menang ya 2-1 di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasar bukan pada terbang. Kita bisa di sini pasarannya itu Brand lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah. Dan untuk over-undernya itu di 23/4. Di sini untuk pasarannya hanya dibuka 1 ya teman-teman. Terlebih dahulu karena mungkin nanti malaman dikit akan dibuka 2 pasaran atau 3. Di sini terlihat kecil sekali ya untuk pasarannya karena memang Arauca sendiri cukup baik ya di 5 pertandingan terakhir. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Arauca ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-2 yang dimenangkan oleh Arauca. Di sini musuh bandar meyakini Arauca ya yang akan menang pertandingan karena dari 5 pertandingan terakhirnya. Dan di leg pertama juga terlihat Arauca sedikit unggul ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Dinamo Kiev versus Aris. Oke, kita bisa di sini untuk from to head dari kedua tim. Untuk Dinamo Kiev saat bermain di kandang umumnya itu 50%, Ambrose 25%, Ambrose itu 25%, dan unggulnya kita di sini di 1,63 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Aris sendiri saat bermain di tandang WW 26%, WW draw itu 21%, WW itu 53%. Dan golnya kita di sini di 1,26 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Dinamo Kiev itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Aris sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Dinamo Kiev lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini Aris menang ya 1-0 di leg pertama di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasangan bukan pada terbaru. Kita bisa di sini Dinamo Kiev dijagokannya dengan memberi handicap 3/4 dan untuk over-undernya itu di 2/4 ya, teman-teman. Di sini untuk pasarannya dibuka juga 1 ya. Di sini untuk handicapnya cukup tinggi dan untuk over-undernya cukup rendah ya, teman-teman. Di sini kemungkinan pasarannya nanti malah dibuka setengah ya. Ada setengahnya untuk handicapnya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Dinamo Kiev ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di under ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-0 ya, teman-teman. Kalau nggak 2-0, 1-0 dimenang oleh Dinamo Kiev ya. Di sini nanti pasarannya akan dibuka setengah ya. Kalian bisa ambil di setengah karena musuh bandar meyakini
bisa juga handicap setengah ya. Dan kalian bisa juga bom di Dynamo Keep untuk single bednya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Belgrano versus Estudiantes. Oke, kita bisa di sini untuk Belgrano saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Argentina. Dan untuk Estudiantes sendiri berada di peringkat 5 ya. Oke, kita untuk performa dari kedua tim. Untuk Belgrano saat bermain di kandang home itu 56%, home 33%, home itu 11%, dan golnya kita di sini di 1,1 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Estudiantes sendiri saat bermain di kandang WW-nya itu 29%, W-draw 29%, W-goals itu 41%, dan W-goalnya kita di sini di 0,76 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Belgrano itu 1 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Estudiantes sendiri 5 kali kemenangan ya. Di sini sapu bersih untuk Estudiantes. Di sini terlihat Estudiantes lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Belgrano itu 4 kali kemenangan dan untuk Estudiantes itu 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Belgrano lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar pada terbaru. Kita bisa di sini Estudiantes lebih dijagokannya dengan memberi handicap 1/4 kekekan dan Belgrano ngasih 1/4 ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya, teman-teman. Dan untuk over-undernya itu di 2, 1, 3/4 dan 2, 1/4. Oke, setelah melihat data transaksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Belgrano ya. Kita nanti 1/4 dan kita bermain di under ya, 2. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-0 ya dimenangkan oleh Belgrano. Di sini kalian juga bisa bom single bet Belgrano ya. Untuk single bet dan bisa ambil bermain rekan jika ingin pede, karena menurut musuh bandar di sini Belgrano akan menang pertandingan ya. Pilih musuh bandar dan prediksi musuh bandar, dan bisa bom single bet juga untuk Belgrano ngasih 1/4. Ini bermain pede. Oke, baiklah, sudah musuh berikan prediksi parga dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar ya. Kalian bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya dengan memberikan single bet, bojal dan parga ya, semua di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele, kalian bisa lihat di tele musuh bandar dan IG musuh bandar 29 ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.